Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Nurul Hikmah. Kali ini kita berjumpa pada pertemuan yang ke-6 pada materi tentang sistem gerak. Kita akan mempelajari materi tentang kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. KD untuk pertemuan kali ini adalah menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Sedangkan indikator KD-nya adalah membuat data tentang berbagai gangguan pada sistem gerak manusia. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Kelainan atau penyakit apa yang terjadi pada anak di gambar tersebut? Kalau kalian perhatikan, tangan dan kaki anak ini tidak berkembang dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh infeksi virus yang disebut sebagai virus polio. Virus polio ini menyebabkan alat gerak anak tersebut tidak bisa berkembang dengan sempurna, dan itu menyebabkan kelumpuhan yang bersifat permanen. Tapi, polio ini sudah bisa diatasi dengan cara imunisasi. Kelainan atau penyakit pada sistem gerak dapat terjadi pada otot, tulang, ataupun sendi. Kelainan pada otot antara lain, yang pertama, distrofi otot. Distrofi otot menyebabkan otot menjadi lemah. Kelainan ini bersifat genetis. Kelainan yang kedua, Parkinson. Parkinson disebabkan oleh sel saraf otot yang tidak menghasilkan cukup dopamin sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami tremor atau gemetar. Kelainan ini merupakan suatu kelainan genetik juga. Kelainan yang ketiga, kesleo atau terkilir. Ini adalah cedera pada ligamen atau jaringan sendi sehingga menyebabkan pembengkakan atau memar pada sendi. Kelainan yang keempat, kram otot. Ini merupakan suatu kelainan atau keluhan yang umum terjadi akibat dari kerja otot yang terlalu berat. Umpamanya saja saat kalian melakukan lari cepat atau sprint tapi tanpa melakukan pemanasan, atau saat kalian berenang tapi tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, maka otot-otot di tubuh kita bisa mengalami kram otot. Selanjutnya, kelainan pada sendi. Kelainan pada sendi ini antara lain yang pertama dislokasi atau pergeseran sendi. Yang kedua, terkilir atau kesleo. Yang ketiga, ankilosis. Yang keempat, artritis. Artritis ini dibedakan menjadi 3. Ada artritis rheumatoid, osteoartritis, dan gout artritis. Sedangkan kelainan pada tulang antara lain kelainan pada tulang yang disebabkan oleh kesalahan posisi duduk yang sering dilakukan. Contohnya umpamanya skoliosis, yaitu tulang punggung atau tulang belakang membengkok ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, lordosis, yaitu tulang belakang terlalu membengkok ke depan, dan kifosis atau kita sering mengatakannya membungkuk, jadi tulang punggung terlalu membengkok ke belakang. Selanjutnya ada osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang disebabkan karena kekurangan kalsium atau kekurangan zat-zat yang diperlukan untuk pembentukan tulang. Selanjutnya yang keempat ada fraktura atau patah tulang. Patah tulang ini jenisnya juga beragam, silahkan nanti kalian searching atau cari di website untuk bisa
memahami lebih jauh. Dan kelainan yang terakhir adalah polio. Polio ini termasuk kelainan pada sistem gerak yang bersifat sistemik. Jadi tidak hanya tulangnya, tapi tulang, otot, dan sendinya bersama-sama mengalami kelainan. Untuk memenuhi indikator KD, Ibu minta kalian membuat data tentang penyakit atau kelainan pada sistem gerak. Data ini meliputi 15 penyakit, yaitu 5 penyakit pada tulang, 5 penyakit pada otot, dan 5 penyakit pada sendi. Dengan mengikuti bentuk tabel sebagai berikut. Tugas tersebut dapat kalian buat di buku tugas atau dalam bentuk file Microsoft Word. Kemudian kalian kirimkan ke ibu melalui GCR atau WA. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.